Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Forsa Keren, apa kabar? Khususon Forsa DKI Jakarta. Siang ini kita mau ngafe. Ngafe itu apa ya? Cerita asik for enjoy. Saya kalau dihina orang, saya nggak marah. Orang menghina saya, Debbie lu begini, lu begitu. Gue mah cuek, gepek gitu loh. Tapi kalau orang menghina bapak saya nggak bisa. Saya nggak bisa tidak menjawab. Walaupun hanya sepatah kata dengan cara yang baik, tapi pasti saya jawab. Ada rasa nggak terima, namanya saya anak gitu kan ya. Tapi papa saya tuh selalu mengingatkan, kita kalau dihina orang, atau ada orang menghina papa di hadapan kamu, gak usah diambil hati, ya disenyumin aja, gitu katanya. Tapi saya sulit tersenyum kalau papa saya dihina orang. Dan itu balik lagi prinsip terus belajar sabar. Beliau itu selalu memberikan kualitas ketika bertemu. Walaupun hanya sebentar, hanya 10 menit, setengah jam gitu. Tapi di waktu sebentar itu beliau memberikan kualitas. Contoh yang beliau tanyakan, gimana sholat kamu? Kamu udah sholat apa belum hari ini? Terus kamu ada masalah apa hari ini gitu. Terus ada kamu apa yang kamu butuhkan hari ini gitu. Jadi kalau kita punya waktu untuk sharing, ya kita sharing. Tapi kalau enggak, intinya aja. Kurang lebih misalnya lagi pusing nih Pak, misalnya lagi kerjaan belum selesai, ya beliau kasih wejangan-wejangan yang kita bisa struggle, kuat, terus semangat ngejalaninnya kayak gitu. Jadi kualitas yang beliau berikan itu kualitas, ya kayak begitu. Dan ketika anaknya punya masalah, kalau kita curhat, beliau itu tidak pernah menghakimi si A atau si B. Beliau tidak memihak ke anaknya atau ke orang yang menyakitinya. Tapi beliau selalu memberitahukan hal-hal positif yang seharusnya dilakukan oleh anaknya. Jadi itulah cara beliau menyelamatkan anaknya melewati ujian-ujian yang dihadapi oleh anak-anaknya. Diberi kekuatan dengan, ya garis besarnya ingat sama Allah, kembali sama Allah, dan semua karena Allah. Jadi dia bapak yang luar biasa. Jadi kita anak-anaknya, walaupun beliau orang bilang poligami, istrinya banyak, bla bla bla, tapi kami anak-anaknya tidak punya alasan untuk menjadi frustasi karena itu. Karena dimanapun, kapanpun, ketika anaknya telepon, ketika anaknya SMS, beliau pasti respon. Kalau pada saat itu beliau nggak respon, beliau pasti telepon balik. Beliau selalu menanggapi anak-anaknya 24 jam. Pokoknya dia dapat telepon dari anaknya, kalau bisa angkat ya angkat. Kalau nggak bisa, nanti beliau telepon balik. Kalau ada SMS, beliau balas. Ada perlu apa, beliau tanggapi. Jadi dia nggak pernah mengabaikan anak, sesibuk apapun. Dan orang bilang poligami, ya saya nggak ngerasain dengan poligaminya papa itu jadi kekurangan kasih sayang, jadi kekurangan perhatian. Saya dan adik-adik saya nggak merasakan itu. Jadi kami nggak punya alasan untuk menjadi frustasi. Ya hebat banget beliau itu, saya bangga. Sabar, selalu tingkatkan iman, selalu perbaiki akhlak, terus perbaiki akhlak, seperti itu aja. Saya berharap Soneta bisa terus eksis sampai memang
Allah sudah nyatakan itu harus berhenti. Karena Soneta selalu menyajikan, mempersembahkan syair yang berkualitas, musik yang berkualitas, hiburan yang berkualitas. Forsa ini berdiri tidak lepas dari peranan Dr. Handri Banyuwangi, yang kalau nggak salah beliau sekarang ini adalah Ketua Forsa Banyuwangi. Beliau adalah kepala atau direktur Rumah Sakit Muhammadiyah kalau nggak salah ya di Banyuwangi. Beliau orang intelektual yang sangat ngefans, sangat mengagumi papa saya. Forsa ini idenya adalah dari beliau. Pertama kali, orang pertama yang mendorong saya, menyemangati saya untuk membuat satu wadah fans club untuk menyatukan semua fans club dalam satu wadah. Itu supportnya beliau. Saya terus didorong begitu oleh Dr. Handri. Awalnya saya nggak mau karena memang papa saya tuh tidak ingin anak-anaknya itu terlibat dalam aktivitas organisasi para penggemar gitu, karena tidak mau nanti ada kesan bahwa popularitasnya beliau itu adalah rekayasa gitu. Jadi saya awal-awalnya nggak terlalu menanggapi. Tapi Dr. Handri ini punya satu alasan yang menurut saya sangat baik, bagus sekali gitu. Beliau ingin ada satu kesatuan, semua fansnya tidak ada lagi terpecah belah kotak-kotak dengan nama-nama yang berbeda. SFCI, Romania, Soneta Mania, Abri, anak buah Rhoma Irama, whatever gitu ya, yang namanya macam-macam. Kemudian di lapangan ketika menghadiri konsernya Soneta terjadi benturan. Oh saya orang SFCI, oh saya orang Romania, oh saya Abri, kayak gitu yang jadinya ribut. Kemudian ada juga yang masalah pribadi dari kelompok ini sampai kelompok ini, akhirnya jadi meluas ke organisasi. Menurut Dr. Handri ini tidak sehat dan tidak sejalan dengan visi misi Rhoma Irama untuk ukhuwah, untuk persatuan, apalagi ini ada di lingkaran para penggemarnya. Akhirnya saya berpikir, saya renungi, dan ia juga saya yang memicu saya untuk timbul semangat, menjadi termotivasi ketika saya menyadari bahwa papa saya dalam syiar dakwahnya melalui lagu itu pun punya misi untuk ukhuwah. Untuk ukhuwah umat Islam, untuk ukhuwah nasional, berbeda suku bangsa, untuk ukhuwah skala internasional, skala dunia gitu. Jadi memang harus dimulai dari yang terkecil, yaitu dari lingkungan penggemarnya. Kemudian dari situ saya diskusi dengan papa saya dan papa saya menyetujui, maka saya lempar kembali kepada Mas Handri, kepada Pak Surya Aka yang ada di Jawa Timur untuk menciptakan satu komunitas itu. Nah, saya punya ide waktu itu namanya FOR gitu ya, artinya Fans of Rhoma. Kemudian Pak Aka ini menambahkan harus ada sonetanya gitu, karena fansnya Rhoma ini ada yang senangnya sama Rhoma Iramanya aja, ada juga yang senangnya sama sonetanya juga gitu. Jadi akhirnya Pak Aka punya usul ditambahin sa sebagai soneta. Jadi Forsa adalah Fans of Rhoma and Soneta. Ini sejarah yang harus diakui oleh semua pengurus Forsa dan anggota, harus diketahui. Inilah sejarah awal. Kalau tidak ada Dr. Handri yang mendesak saya untuk membuat wadah persatuan komunitas
para penggemarnya Rhoma Irama ini, saya rasa nggak akan ada Forsa gitu loh. Dan ini kita harus mengucapkan banyak terima kasih sama Dr. Handri karena beliaulah gitu loh pencetusnya, penggagas idenya, dan yang alhamdulillah sampai hari ini Forsa namanya kayaknya udah lebih ngetop daripada Rhoma Iramanya. Kayaknya lebih populer daripada Rhoma Iramanya karena di mana-mana Papa selalu menyebutkan Forsa keren. Dan visi misinya sendiri kan untuk melestarikan karya daripada Rhoma Irama, dan yang tersulit buat Forsa itu adalah mengamalkan syairnya. Syairnya itu ya kurang lebih kan intisari daripada Quran dan hadis. Dan saya melihat belum banyak Forsa yang mereka menyukai lagu, mereka menggemari, mereka idola, tetapi mereka belum bisa mengimplementasikan syair-syairnya Soneta dalam kehidupan nyata. Ya, contohnya dengan ketika ada masalah, mau menekan ego, mau duduk musyawarah, berunding bersama gitu. Ya masih ada yang keluar egonya apa. Jadi nggak kembali ke syair Rhoma Irama sebagai acuan, tidak kembali kepada Quran dan hadis kepada acuan. Jadi saya masih melihat hal-hal yang seperti itu di dalam Forsa. Mudah-mudahan ke depannya Forsa bisa lebih memaknai syair-syair Rhoma Irama yang dirujukan kepada Al-Quran dan hadis, karena ya itulah pedoman hidup kita gitu loh. Kita berorganisasi juga dengan dasar itu, akhlak dan iman. Harapan saya di Forsa periode yang akan datang, siapapun pengurusnya itu harus pertama paham bahwa Forsa ini adalah organisasi. Jadi yang masuk dalam pengurus itu harus paham organisasi, bukan paham not balok musik atau chord musik. Bukan. Kalau di Forsa jadi pengurus itu harus paham organisasi, bagaimana menjalankannya, bagaimana membesarkannya, bagaimana supaya bisa mandiri organisasi ini. Apa yang harus dilakukan? Jadi paling dasar sekali itu adalah mengerti organisasi. Sekarang jadi ketua, hafal lagunya Rhoma Irama, bisa membawakan lagu-lagunya Rhoma Irama dengan sangat baik, tapi nggak ngerti organisasi. Lah untuk apa juga gitu loh. Jadi nextnya di periode yang akan datang, Forsa yang pertama kemarin menurut saya udah luar biasa banget, dan dari situlah kita mengembangkan yang sudah baik kita pertahankan, yang belum baik kita perbaiki, dan seperti itu. Ini tugas berat buat seluruh anggota Forsa, karena memang mencari orang yang paham organisasi itu nggak mudah. Tapi kalau kita mau belajar kepada pimpinan, saya rasa kita bisa gitu. Jadi Forsa ke depan harus betul-betul dikelola oleh orang yang betul-betul paham organisasi, tetapi juga harus punya komitmen yang kuat untuk loyal kepada Forsa. Jadi tidak bawa Forsa ini bukan menjadi sarana untuk bawa ke politik si calon A, si calon B, si calon C, atau dibawa untuk kepentingan pribadi siapa gitu. Harus loyal dengan organisasi, harus komit bahwa organisasi ini punya aturan main yang sama dengan organisasi lain. Jadi apapun itu harus diorganisir dengan baik berdasarkan sesuai tingkatannya. Forsa seluruh Indonesia, saya berharap semua pengurus dan anggota Forsa pertama sekali adalah kita menjaga akhlak, perilaku, dan kata-kata. Karena apa yang ada dalam Forsa ini, jangan lupa bahwa huruf R di Forsa itu adalah Rhoma. Jadi
Forza adalah cermin daripada karyanya Roma itu sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Anda adalah penikmat, pendengar musiknya soneta. Kalau kalian masih misalnya ada yang mabuk-mabukan, untuk apa kalian dengar lagu soneta kalau cuma ngedengerin tapi tidak kalian renungkan dan bisa amalkan? Kalau kalian mendengar lagu soneta, sebaiknya juga bisa belajar untuk mengimplementasikannya. Misalkan kalian belum hormat sama orang tua, dengarlah lagu keramat. Renungkan dan implementasikan bahwa lagu keramat kita diingatkan untuk berbakti kepada orang tua, khususnya ibu. Dan banyak lagi gitu, tentang ingat kematian, tentang jangan ghibah, tentang jangan judi gitu. Jadi jangan hanya menjadi pendengar, tetapi juga jadilah pengamal. Jika ada kesempatan di dalam satu hari merujukkan syair soneta dengan Quran dan hadis, itu sama isinya gitu. Jadi tidak akan salah jika menjadi penikmat soneta juga mengamalkan apa yang ada dalam syairnya. Saksikan terus Cafe Forza, cerita asik for enjoy di YouTube channel Forza DKI Official. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Forza keren!